Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kategorial ministry. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam hidup kami. Biarlah kasih setiamu mengalir bagi kami semuanya Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu
Yesus Tuhan, glory. Terpujilah namamu, ajaib perbuatanmu Tuhan, kami sembah. Haleluya, syukur bagimu. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu, ajaib perbuatanmu. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan ibadah KKR pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Kami mau supaya rohani kami tetap di dalam kondisi yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mau dikoreksi agar hidup kami di dalam perkenanan Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan mengenai lubuk hati. Mari kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14-15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kita sambung di dalam ayat
yang pertama. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Perhatikan baik-baik kekasih Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah, itulah sebabnya kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kebenaran ini sangat penting bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Dan khususnya kita yang sudah menyatakan diri sebagai umat Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kita sadar bahwa kita ini masih hidup di dunia. Demikian juga Rasul Yohanes mengatakan kita tahu juga bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kita ini berarti sudah menjadi umat Tuhan. Lihat di sini, sekalipun sudah menjadi umat Tuhan, tetapi kalau dia masih membenci saudaranya, perhatikan, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut, Dan ditegaskan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Nah, ini kekasih Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas ini ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi umat Allah. Nah, kalau masih ada kebencian di dalam hatinya, lihat, firman Tuhan sangat jelas dan sangat gamblang menunjukkan apa? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tetap di dalam maut. Perhatikan, ditegaskan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Di sini kekasih Tuhan, kita tidak perlu memperdebatkan tentang doktrin teologis. Apalagi yang sering diributkan oleh mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi, doktrin Calvin dan dengan doktrin Arminian. Yang sering diperdebatkan itu adalah inti dari doktrin Calvin dan doktrin Arminian dan berkaitan dengan keselamatan. Doktrin Arminian menunjukkan bahwa akhir kehidupan seseorang itulah yang menentukan dia selamat atau tidak selamat. Sedangkan doktrin Calvin menyatakan bahwa setiap mereka yang sudah beriman kepada Yesus sekali selamat, tetap selamat. Nah, banyak yang salah paham terhadap kalimat ini. Padahal Calvin yang Injili dengan jelas menunjukkan juga bahwa iman kepada Yesus itu termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam ketekunan. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa hidup kekal di surganya Yesus itu adalah berhubungan dengan kekekalan. Nah, karena berhubungan dengan kekekalan, maka jangan sampai kita spekulasi dalam hidup ini. Jangan sampai kita dininak bobokkan dengan doktrin, oh sekali-sekali tidak apa-apa, berbuat dosa tidak apa-apa. Yang penting imanmu kepada Yesus tetap selamat. Bahkan saya pernah mendengar, bukan saja saya ya, ada jemaat juga memberitahu kepada saya, ada khotbah di radio, ya, di mana pembicara menjelaskan bahwa ya, sekalipun bunuh diri, tetapi karena imannya kepada Yesus, dia tetap selamat. Nah, ini kan satu hal yang sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Jangan sampai kalau seseorang, Tuhan, saya kan kena tipu, bukan salah saya, bukan dosa saya kena tipu sampai miliatan, saya tidak tahan hidup, banyak debt collector yang datang menagih saya, memaki-maki saya, mengancam saya tidak tahan Tuhan, lebih baik saya mati, mohon Tuhan maklum adanya. Mohon Tuhan maklum, ya. Kemudian minum baygon, mati konyol. Nah, apakah ini berkenan kepada Tuhan? Pengakuan iman seseorang itu ya, yang sangat prinsipil sesuai Roma pasal 10. Mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan dan hati percaya bahwa Allah Bapa sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita percaya dengan firman iman. Nah, inilah pengakuan iman. Ya, kita mengatakan dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi bukan hanya basa-basi di mulut saja, melainkan juga hati yang percaya. Nah, kekasih Tuhan, berkaitan dengan hidup kekal, maka jangan spekulasi dalam hidup ini. Sangat jelas ya, firman Tuhan mengatakan ya, bahkan Yesus mengatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Nah, coba kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 7. Kita membaca ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kehendak Bapa di surga apa? Ya, firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh, termasuk jangan membunuh dirinya, bunuh diri. Nah, itu bahkan diatur di dalam 10 hukum. Dalam masa perjanjian baru pun dikatakan mereka yang membunuh
tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga, termasuk membunuh dirinya. Ya, kita bisa membaca di dalam Wahyu pasal 21, demikian juga Galatia pasal 5. Ya, lihat, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini ajaran Yesus sendiri. Kita mau tafsirkan yang kemana ini? Iya, dengan kita membaca bahasa ini, bahasa sederhana, dapat dimengerti semua orang. Rasul Paulus pun mengingatkan kepada kita. Kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9, kita membaca ayat 27. Lihat, Rasul Paulus sampai sedemikian rupa. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuhku. Tubuh ini kan tubuh yang penuh keinginan-keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, Rasul Paulus tidak mau dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang negatif. Dan lihat, Rasul Paulus katakan apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, ini. Demikian juga ada beberapa ayat yang lainnya. Kita lihat seperti di dalam Galatia. Ya, bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu sangat penting. Ya, kita membaca Galatia, kita membaca ayat 19 sampai dengan 22, 23. Lihat, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, sampai menjadi peringatan ini. Seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Lihat firman ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia sangat jelas. Kalau ada perbuatan daging di sini, maka lihat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali kekasih Tuhan. Jangan sampai kita spekulasi berkaitan dengan kekekalan hidup. Karena setelah kita menghembuskan napas yang terakhir, ya, untuk bertobat itu sudah terlambat. Jadi jangan sampai kita berspekulasi berkaitan dengan kekekalan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernapas, ini kesempatan yang harus kita perhatikan. Jangan kita bermain-main dengan dosa. Rasul Paulus sendiri jelaskan kepada jemaat di Filipi. Kita perhatikan Filipi pasal 2. Ya, sangat jelas sekali Rasul Paulus ingatkan, ya, supaya kita menjalani kehidupan kita ini dengan serius. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ini
yang senantiasa taat saja diingatkan. Lihat, taat itu penting ya dalam situasi kondisi apapun. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini kita sudah diselamatkan dan itu anugerah Tuhan. Doktrin keselamatan yang kita yakini adalah kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan itu anugerah Tuhan, pemberian Tuhan cuma-cuma karena kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban, kasih agape. Ini mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, yaitu keselamatan jiwa kita ini. Nah, di sini kita harus kerjakan keselamatan itu. Bahkan dikatakan apa? Dengan takut Tuhan dan dengan gentar. Jelas di dalam hidup ini, ya, saudara berpegang kepada doktrin Calvinis. Ya, saya lebih berpegang kepada Calvin Injili. Apakah saudara berpegang kepada doktrin Armenian? Ya. Nah, tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Kedua-duanya memiliki dasar kebenaran firman Tuhan. Di dalam doktrin GPPS adalah Progressive Salvation. Progressive Salvation ini meyakini pertama-tama kita yakin telah diselamatkan. Ini prinsipil. Di dalam Yesus, kita yang sudah terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus yakin kita sudah mendapat keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus, hidup kekal. Ya, di dalam Yesus Kristus. Nah, berhubung kita ini masih hidup di dunia, maka yang kedua adalah kita sedang diselamatkan. Bukan berarti kurang yakin kalau belum diselamatkan, tidak. Dasarnya kita sudah yakin bahwa kita diselamatkan. Kita pasti diselamatkan. Tapi berhubung kita masih di dunia ini, maka inilah Filipi pasal 2 ini. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah ini, bahkan Rasul Paulus katakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keimanannya itu bukan di luar, kelihatan dipoles, saleh, seorang agamawi, tapi hatinya tidak beres. Nah, di sini kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekalipun ada hamba Tuhan, sekalipun tidak ada hamba Tuhan. Jadi sekalipun di luar maupun di apartemen di lantai yang paling tinggi, tetap takut Tuhan dan kerjakan keselamatan itu, dengan gentar. Jangan waktu di luar saja kelihatan saleh, agamawi, tapi di apartemen di lantai yang paling tinggi itu, berbuat dosa, cabul, pornografi. Nah ini, bagaimana dia bisa masuk surga yang suci kalau dalamnya saja tidak beres? Nah, jadi berkaitan dan kekekalan, kita jangan spekulasi. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, takut Tuhan, dan kerjakan keselamatan itu dengan gentar. Kasih Tuhan, semua doktrin berdasarkan firman Tuhan ada kelebihannya. Tetapi jangan sampai kita dininak bobokkan doktrin yang mengajarkan tentang kemakmuran, tentang sukses, tapi tidak memperhatikan nilai-nilai kekal. Karena nilai-nilai kekal itu jangan sampai kita berspekulasi. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Surganya Yesus yang suci, yang kudus, yang penuh kebahagiaan. Jangan sampai kita masuk neraka, itu siksaan selama-lamanya. Dibakar api, dimakan ulat selama-lamanya. Nah, tidak bisa keluar dari situ. Dan pemahaman doktrin GPPS yang ketiga, yaitu kita akan selamat
Nah, ini pun bukan kurang yakin kalau sudah telah selamat. Dasarnya kita kan sudah tahu, yakin pasti kita selamat. Nah, berhubung kita masih di dalam dunia ini, kita suruh takut Tuhan dan kerjakan keselamatan itu dengan takut Tuhan, dengan gentar. Dan kita punya keyakinan, nanti kita kan sekarang masih di dunia, di atas daratan, kita akan masuk surga yang indah itu. Rasul Paulus seorang cendekiawan, sampai dia punya tujuan hidupnya apa? Di dalam Filipi pasal 3 ya ayat 12. Sampai berlari-lari sedemikian rupa. Lihat, sampai berlari-lari. Kepada apa? Tujuan. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya? Panggilan surgawi. Hadiah hidup kekal. Loh, sampai begitu rupa loh. Apakah Rasul Paulus tidak memikirkan bahwa dia masih hidup di dunia? Oh, dia sangat cerdas, jenius. Ayat 10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki. Ini komitmennya. Mengenal Tuhan, berarti dia punya hubungan beres dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, ya, kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa ini selalu terkait dengan Holy Spirit. Yesus sampai meminta kepada Bapaknya supaya diutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, memimpin kita. Apakah hanya sementara? Tidak, sampai selama-lamanya. Ini, karena yang kita hadapi bukan alam nyata saja, di baliknya ada alam roh, di mana iblis dengan ya antek-anteknya, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintahannya, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Nah, kita perlu dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, ya, persekutuan di dalam penderitaannya. Yesus mengatakan apa? Lukas pasal 9 ayat 23. Setiap mereka yang mau mengikuti aku, mau ya menyangkal diri, pikul salibnya, tentunya salib. Ya, dia sudah hidup genah, takut Tuhan, tapi kemudian disusahkan orang, diejek orang, ya karena ikut Yesus. Nah, ini salib. Tapi kalau dia menderita karena dosa, ya dia harus bertobat. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, ya dengan bertobat, ya datang kepada Tuhan, merendahkan diri, maka Tuhan akan memulihkan. Nah, kemudian apa? Setiap hari pikul salibnya Tuhan. Pikul salibnya masing-masing. Dan lihat, selanjutnya dikatakan apa? Ikut Yesus. Mantap dalam Yesus. Sampai napas yang terakhir. Puji Tuhan. Nah, ini. Dengan 3 hal ini, jangan khawatir akan ekonomi saudara, hidup saudara, masa depan saudara. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara, di dalam dinamika kehidupan saudara. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang terakhir kita baca di dalam Amsal pasal 4. Amsal pasal 4 kita baca ya mulai ayat 20 sampai dengan 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Nah, ini hikmat Tuhan, firman Tuhan. Perhatikanlah perkataanku. Jadi konsentrasi. Arahkanlah telingamu. Lihat telinga, berarti memperkatakan firman ya. Kepada ucapanku. Nah, ini memperkatakan firman. Telinga mendengar. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Nah, ini mata membaca firman Tuhan ini. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, ini firman itu ada di lubuk hati kita. Jangan sampai firman itu masih di buku Alkitab atau masih di handphone saudara, atau menjadi kebanggaan karena handphonenya harganya 10 juta, 20 juta, ya 30 juta, bangga ya. Nah, ini simpan di lubuk hatimu. Ini ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, ini hati ini pusat manusia, diciptakan itu memancar, suruh jaga, bahkan dipertegas dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah, ini jadi kalau hidupnya tidak beres, hatinya tidak beres, lubuk hatinya ya masih ada kebencian, maka akan terpancar pasti itu ya, apakah dari raut mukanya sinis ya, atau dengan sikap mungkin meludah ketika melihat orang yang dibenci, atau mungkin dia sangat agamawi tapi menjaga
jarak, tidak mau ketemu dengan yang bersangkutan, tidak mau ya duduk bersama. Ya. Selanjutnya dikatakan apa? Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah ini, kita perhatikan di dalam sikap hidup kita, perilaku hidup kita, ditunjukkan firman Tuhan. Supaya kita menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh, suatu kehidupan yang terpancar dari kehidupan kita yang takut Tuhan, yang menjalani hidup ini dengan gentar. Nah mari kekasih Tuhan, jangan kita bermain-main dengan dosa. Jangan kita spekulasi tentang kekekalan hidup. Karena ada dua tempat, surga atau neraka. Kalau kita spekulasi kemudian masuk neraka, kita dibakar api, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing itu selama-lamanya dan tidak bisa keluar. Itu sebabnya jangan spekulasi di dalam kehidupan yang akan datang, dalam kekekalan. Mari jalani hidup ini dengan takut Tuhan dan dengan gentar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau menjaga Tuhan lubuk hati kami. Jangan sampai kami ada dosa-dosa yang belum dibereskan, dosa-dosa yang tersembunyi. Seringkali kami pandang remeh kalau ada kebencian atau kami sakit hati karena dilukai. Ya, pada saat ini kami tidak mau menyimpan sampah-sampah yang ada di lubuk hati kami. Dan kami tidak mau spekulasi dalam menjalani hidup ini. Kami mau hati kami bersih, lubuk hati kami, hati nurani kami, alam bawah sadar kami. Kami mau bersih Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus yang sempurna itu. Kami percaya sekalipun dosa kami seperti merah kermisi, oleh darah Yesus menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kami seperti merah kesumbah, darah Yesus Kristus yang suci dan sempurna itu membasuh hati kami, lubuk hati kami, alam bawah sadar kami, hati nurani kami menjadi bersih murni seperti putih seperti bulu domba. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mau Tuhan menjalani hidup ini dengan takut Tuhan, dengan gentar. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami dalam menjalani hidup ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mohon semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, wabah COVID bisa teratasi, vaksin bisa efektif, NKRI diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.